Oke, bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang struktur sosial. Struktur. Ketika kita membahas tentang struktur, nanti kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu status dan peran, di mana kedua hal tersebut saling berkaitan. Nah, ini struktur. Struktur sosial itu merupakan tatanan dalam masyarakat yang menyangkut hubungan timbal balik antara status dan peran. Status itu apa? Status itu posisi atau kedudukan seseorang. Sedangkan peran itu hal atau kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan statusnya. Contoh kayak gambar di sampingnya, itu ibu guru ya, ibu guru dengan siswa, cuma ibu gurunya tidak terlalu kelihatan. Nah, ada guru, ada siswa, itu namanya status. Status kalian sebagai siswa, status Buni sebagai guru. Kemudian peran kita apa? Peran kita berbeda. Saya paling tidak mentransfer ilmu, kemudian mendidik kalian. Nah, sedangkan kalian berusaha untuk memahami ilmu yang telah saya transfer. Gitu. Paling enggak itu. Itu struktur namanya. Kemudian ada bentuk struktur sosial dalam masyarakat, tapi ini menurut Selo Sumarjan. Itu dibedakan menjadi 3 hal. Kalian masih ingat gak Selo Sumarjan itu siapa? Berkaitan dengan tokoh sosiolog siapa nih? Oke, lanjut dulu. Ada 3 hal: masyarakat sederhana, masyarakat madya, dan masyarakat modern. Ketiga hal ini itu kayak perkembangan linear. Mulai berkembang menuju ke arah tertentu. Nah, kita lihat dulu perbedaannya antara masyarakat sederhana, madya, modern. Nah, pokoknya itu ada perubahan, ada yang mulai longgar, kemudian ada yang mulai maju menuju ke arah tertentu gitu. Misalnya di masyarakat sederhana, ikatan keluarganya kuat, masih sering bersama-sama, masih sering gotong royong. Kalau di madya itu mulai mengendur tuh ikatan keluarganya. Apalagi di modern. Di modern hubungannya itu bukan atas kebersamaan, cuma atas dasar kepentingan tertentu. Mereka mau berkumpul karena memang ada kepentingan yang ingin dicapai. Ketika ada kepentingan yang sudah dicapai, ya sudah, hubungannya berakhir. Nah, itu di modern. Organisasi sosial berdasarkan tradisi. Kemudian kalau di madya itu sudah mulai terbuka dengan pengaruh luar. Kalau modern itu benar-benar sudah terbuka. Di sederhana tidak memiliki lembaga khusus, tidak ada lembaga pendidikan, tidak ada lembaga agama, seperti itu. Hukumnya kalau di sederhana itu hukum tidak tertulis. Kalau di madya itu ada 2, hukum tertulis, kemudian ada juga hukum tidak tertulis. Nah, kalau di modern biasanya hukumnya ya hukum tertulis. Hukum tidak tertulis itu ya maksudnya cuma aturan yang atau nilai yang dipercayai oleh masyarakat setempat, tapi itu memang tidak ada bukti fisiknya gitu loh, cuma ada dari mulut ke mulut. Nah, kalau hal tersebut itu dilarang oleh masyarakat ini, itu maksudnya hukum tidak tertulis. Di masyarakat sederhana, produksi untuk keluarga sendiri. Kalau kalian tahu jenis petani itu ada 2, peasant dan farmer. Peasant itu hasil produksinya untuk kebutuhan sendiri, jadi dimakan sendiri tanpa dijual.
Kalau farmer itu sudah mulai berubah. Nah, kalau farmer selain untuk dikonsumsi sendiri, hasil produksinya juga dijual, sehingga mereka itu berpikir tentang keuntungan. Itu farmer. Nah, farmer itu berada di posisi struktur sosial yang madya dan modern. Kalau sederhana, kegiatan ekonomi sosial atas dasar gotong royong. Jadi ketika misal ada acara tertentu, ya mereka itu tidak dibayar, ya, tapi atas dasar saling bantu-membantu. Nah, ketika kamu membantu, nanti suatu saat ketika kamu ada acara tertentu, kamu juga akan dibantu oleh tetanggamu. Itu di sederhana, di masyarakat sederhana. Di madya dan modern itu berbeda. Sudah ada ketika mau membantu, ya harus ada imbalannya. Imbalan dari jasa tersebut ya berupa uang gitu. Selanjutnya kita membahas tentang bentuk struktur sosial secara umum. Dibedakan menjadi 3, berdasarkan sifatnya, berdasarkan identitas keanggotaan masyarakat, dan berdasarkan ketidaksamaan sosial. Berdasarkan sifatnya nanti dibagi menjadi 4. Ada kaku pasangannya dengan luas, ada formal, tentu ada informal. Kaku. Kalau kaku berarti struktur sosialnya itu sulit mengalami mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu adalah perpindahan status atau perpindahan kedudukan. Orang yang berada di status bawah atau kelas bawah itu sulit banget mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, orang yang berada di status atas itu juga sulit atau tidak bisa mengalami penurunan. Nah, kira-kira hal tersebut terjadi ketika strukturnya gimana sih menurut kalian? Begitupun dengan luas. Kalau luas berarti bisa gampang mengalami mobilitas sosial. Misal, saya berada di kelas bawah nih. Nah, ketika saya memiliki kesempatan tertentu, saya bekerja keras. Nah, akhirnya saya bisa menaikkan status saya, bisa naik ke status menengah paling enggak gitu. Itu luas. Kalau luas itu dalam hal ekonomi biasanya, misal kayak gini. Dulu saya itu pedagang kecil. Nah, ketika saya berusaha keras, ketika saya tak henti-hentinya usaha, nah akhirnya pendapatan saya lebih, kemudian saya pakai untuk modal, akhirnya dagangan saya semakin besar, semakin laku besar. Nah, kemudian pendapatan saya semakin meningkat. Nah, akhirnya kan bisa menaikkan kedudukan saya. Akhirnya ya bisa beli rumah sendiri, kemudian bisa untuk sekolah. Nah, itu maksudnya bisa masuk ke luas. Kemudian formal pokoknya resmi dan diakui pihak berwenang. Kalau informal, nah itu biasanya memang berfungsi nyata atau ada kegunaannya, cuma biasanya itu tanpa ketetapan hukum dari pemerintahan. Nah, formal ini contohnya ya, misal struktur dalam partai politik itu ya bisa masuk. Kalau informal ya contohnya kayak kelompok klub, nah, kelompok fans club atau mungkin kelompok kopdar. Nah, itu kan pasti ada strukturnya tuh. Siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi anggota, itu kan ada. Cuma kan nggak diakui atau nggak ada ketetapan hukum. Tapi memang berfungsi nyata. Itu maksudnya informal. Yang kedua, berdasarkan identitas keanggotaan masyarakat.
Ada homogen, ada heterogen. Homo, akhir ngomong ke homo berarti sama. Nah, apanya yang sama? Kalau homogen berarti masyarakatnya memiliki kesamaan identitas. Misalnya, dalam satu desamu, adalah agamanya Islam semua. Itu berarti kan kalian homogen dilihat dari jenis agamanya. Nah, atau mungkin yang desa X agamanya Kristen semua. Nah, itu berarti homogen. Atau mungkin dalam suatu desa itu orangnya orang Jawa semua. Nah, itu maksudnya berarti memiliki kesamaan atas dasar suku bangsa, yaitu sama-sama dari suku bangsa Jawa. Kalau heterogen berarti kebalikannya, beragam. Nah, memiliki keragaman identitas. Jadi satu desa itu agamanya beda-beda. Ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada Konghucu. Nah, kemudian ada juga dalam desa tersebut itu orang-orangnya nggak berasal dari Jawa tok. Ada yang dari Batak, Baduy misalnya. Itu berarti heterogen. Yang terakhir, bentuk struktur sosial berdasarkan ketidaksamaan sosial dibedakan menjadi dua, ada vertikal dan horizontal. Vertikal nanti ujungnya menjadi stratifikasi sosial, kalau horizontal menjadi diferensiasi sosial. Vertikal, nah berarti yang bentuknya kayak ngerucut itu. Ada kelompok atas, menengah, bawah. Nah, pengelompokan masyarakat secara bertingkat. Nah, tingkat 1 kelompok atas, tingkat 2 kelompok menengah, tingkat 3 kelompok bawah. Sedangkan horizontal, pengelompokan masyarakat secara sederajat. Jadi tidak ada tingkatan, bentuknya lurus. Berbeda, tapi tetap sama kedudukannya. Kalau vertikal berbeda dan kedudukannya berbeda. Ada yang masuk kelompok atas, ada yang menengah, ada yang bawah. Materi tentang struktur cukup itu, dan selanjutnya kita akan membahas tentang stratifikasi sosial dan juga diferensiasi sosial. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalian bisa jawab satu saja, nanti ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian nih, di desa kalian atau di tempat tinggal kalian, di lingkungan tempat kalian, jika menurut Bapak Selo Sumarjan, tempat kalian itu masuknya masih sederhanakah, atau masih madya, atau sudah modern? Nah, beri penjelasan, coba dilihat dari apa kok kalian bisa menyebut lingkunganmu itu masuk ke sederhana atau modern atau madya gitu. Yang kedua, tadi kan ada bentuk struktur tuh. Ada yang berdasarkan sifatnya, itu kan ada luas, ada formal, informal, ada kaku. Nah, yang struktur kaku itu biasanya terjadi pada masyarakat apa sih? Kok mereka itu sulit mengalami mobilitas sosial? Yang ketiga, ini bentuk struktur berdasarkan ketidaksamaan sosial. Yang bisa masuk kategori stratifikasi sosial itu dilihat dari apanya, berbeda tapi bisa mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkatan, itu yang berbeda apanya. Nah, sedangkan horizontal atau yang masuk horizontal itu yang seperti apa? Kok mereka bisa berbeda tapi diakui sama? Nah, yang termasuk ke dalam hal tersebut itu apa? Nah, coba jawab salah satu saja ya.
Jika ada pertanyaan juga bisa disampaikan dalam kolom tanya jawab nanti. Oke, sekian pelajaran sosiologi hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, sampai kita bertemu kembali di sekolah.